Gimana rasanya bisa ngontrol router kantor atau sekolah yang jaraknya ratusan kilometer, cuma sambil rebahan di kamar? Nah, ini bukan sulap, bukan sihir, tapi karena adanya Telnet dan SSH. Kalian bingung? Makanya tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yoga Prasetyo dan kali ini aku akan menjelaskan materi Cisco Switching di modul 6, Remote Access. Di video kali ini aku akan membahas beberapa hal. Yang pertama ada pengenalan Remote Access, lalu yang kedua ada perbedaan Telnet dan SSH, lalu yang ketiga ada studi kasus 1, dan yang keempat ada studi kasus 2. Ya udah deh, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama, aku akan membahas pengenalan Remote Access. Remote Access dapat dipahami sebagai sistem yang memungkinkan administrator atau pengguna terhubung ke suatu jaringan sentral atau perangkat, seperti server, router, atau komputer kantor, dari lokasi yang berbeda, selama terdapat koneksi jaringan atau internet yang memadai. Caranya, pengguna menjalankan aplikasi atau protokol remote pada perangkat klien, misalnya SSH, Telnet, RDP, VNC, atau VPN. Kemudian, terhubung ke perangkat target yang telah dipersiapkan untuk menerima koneksi remote. Salah satu koneksi berhasil dan otorisasi diberikan, misalnya lewat username, password, atau autentifikasi 2 faktor. Pengguna dapat mengakses file, menjalankan aplikasi, mengubah konfigurasi, atau bahkan mengontrol mouse dan keyboard secara penuh. Dari sisi keamanan, Remote Access harus dirancang dengan enkripsi, autentifikasi kuat, dan pembatasan akses agar tidak membuka celah bagi serangan jarak jauh seperti hacking atau pengambilan data tanpa izin. Dalam praktik jaringan, misalnya pada administrasi server berbasis Linux atau Debian, atau perangkat Cisco atau Mikrotik, Remote Access sering diimplementasikan melalui protokol aman seperti SSH, pengganti Telnet, gabungan VPN atau RDP untuk mengakses grafis, atau konsol via serial atau SSH untuk mode teks. Dengan demikian, Remote Access tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi operasi dan keamanan jaringan modern, terutama ketika jumlah perangkat tersebar di berbagai lokasi dan tidak mungkin dikelola secara fisik setiap saat. Namun, ini kita akan berfokus pada Telnet dan SSH. Dan selanjutnya, aku akan membahas perbedaan Telnet dan SSH. Telnet dan SSH berfungsi sebagai alat akses jarak jauh untuk mengendalikan perangkat jaringan via CLI. Namun, berbeda dengan SSH, Telnet mengirim data atau username dan password dalam bentuk teks polos tanpa enkripsi, sehingga sangat rentan disadap menggunakan paket sniffer seperti Wireshark. Tapi, jika diperdalam, berikut perbedaan antara Telnet dan SSH, yaitu 1. Definisi dan konsep dasar. Telnet, protokol terminal virtual TCP/IP yang memungkinkan akses remote login ke komputer atau perangkat jaringan dari jarak jauh. Lalu SSH atau Secure Shell, protokol jaringan yang menyediakan akses remote aman dengan enkripsi, autentifikasi, dan integritas data. Lalu yang kedua, port dan cara kerja. Telnet, port defaultnya yaitu 23 atau TCP. Bekerja dengan model client server, membuka terminal virtual di sisi klien untuk berinteraksi dengan server. SSH, port defaultnya yaitu 22 atau TCP, juga client server, tetapi sesi komunikasi seluruhnya dienkripsi antara klien dan server. Lalu yang ketiga, keamanan. Telnet tidak enkripsi, semua data dikirim dalam bentuk plain text. Username dan password mudah disadap oleh pihak ketiga, eavesdropping. Rentan terhadap serangan man in middle, replay, dan penyisipan data. SSH
menggunakan enkripsi simetris, asimetris, dan hashing untuk mengamankan sesi. Autentifikasi kuat, username dan password, kunci RSA atau ECDSA atau metode lainnya. Dan juga proteksi terhadap penyadapan, man-in-middle, dan serangan replay. Lalu yang keempat, autentifikasi. Telnet umumnya tidak memiliki mekanisme autentifikasi kuat, hanya username dan password plain text, tidak mendukung kunci public privat atau autentifikasi terenkripsi. Sementara SSH wajib autentifikasi sebelum sesi dimulai, mendukung autentifikasi password standar tetapi dienkripsi. Autentifikasi berbasis kunci publik privat yaitu RSA atau ECDSA atau ED25519. Kombinasi beberapa metode yaitu 2FA, PAM, dan lain-lain. Lalu yang kelima, jenis data dan fitur tambahan. Telnet hanya menyediakan terminal virtual berbasis teks. Tidak ada fitur aman untuk transfer file atau tunneling. SSH, terminal virtual berbasis teks, namun dengan sesi aman, mendukung transfer file aman lewat SCP atau SFTP. Lalu ada port forwarding atau tunneling, lokal, remote, dynamic, untuk membawa trafik lain lewat sesi SSH. Lalu ada juga eksekusi perintah jarak jauh tanpa perlu membuka full shell session. Lalu yang keenam, versi dan perkembangan. Telnet, protokol lama sudah ada sejak era awal TCP/IP. Peringkat keamanan sangat rendah, tidak ada evolusi yang signifikan untuk meningkatkan keamanan. SSH memiliki dua versi utama, SSH strip 1 dan SSH strip 2. SSH strip 2 lebih aman dibanding SSH strip 1. Mendukung lebih banyak protokol dan metode autentifikasi, dan menjadi standar yang digunakan saat ini. 7. Pengguna dan lingkungan. Telnet cocok hanya untuk debugging jaringan di lingkungan terisolasi. Penggunaan edukatif untuk menunjukkan ketidakamanan, dan tidak disarankan untuk lingkungan produksi jaringan publik atau data sensitif. Lalu SSH, standar untuk administrasi server Linux atau Unix atau Debian, konfigurasi router Cisco, Mikrotik, dan perangkat jaringan lainnya, akses remote aman dari jaringan publik atau internet. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 1, konfigurasi Telnet. Dan sekarang, aku akan mempraktikkan studi kasus 1. Pertama, kita atur terlebih dahulu topologinya. Kita tambahkan router 2911-nya dulu. Caranya, klik Network Devices, klik Routers, pilih yang 2911, taruh di dalam. Lalu, tambahkan switch 2960. Caranya, klik Network Device, klik Switch, klik pilih yang 2960, taruh di dalam. Lalu tambahkan 2 PC. Caranya, klik End Device yang atas, klik End Device yang bawah, pilih PC, taruh di dalam, pilih PC lagi, taruh di dalam lagi. Di sini, aku ingin mengganti nama dari masing-masing perangkatnya ini agar tidak membingungkan. Tapi ini opsional saja ya. Router 0 ku ganti menjadi R1, switch 2 ku ganti menjadi switch 1, PC 5 ku ganti menjadi PC 1, PC 6 ku ganti menjadi PC 2. Lalu hubungkan semuanya. Caranya, klik connection, pilih yang automatically choose connection type. Arahkan dari router 1 ke switch 1, lalu pilih lagi automatically choose connection type, arahkan dari switch 1 ke PC 1, pilih lagi arahkan dari switch 1 ke PC 2. Lalu nyalakan interface routernya. Caranya kita lihat terlebih dahulu kabelnya ini berada di interface berapa, dan bisa dilihat di sini yaitu GIG 0/0. Lalu kita klik routernya, klik di tab CLI. Karena ini router masih baru, kita ketik no, lalu enter, lalu kita klik enter,
Dan kita sudah masuk ke user exec mode. Kita ketik in, lalu enter, dan kita ketik const, lalu enter, ketik intgig0/0, lalu enter, ketik no shot, lalu enter lagi, ketik ex, lalu enter. Dan bisa dilihat di sini kalau interface-nya ini sudah menyala. Lalu tambahkan IP address dan subnet mask untuk interface GIG 0/0-nya. Caranya, buka kembali CLI router 1, ketik intgig0/0, lalu enter. Lalu kita ketikkan IP address, lalu masukkan IP address yang kalian ingin gunakan. Sebagai contoh, aku akan menggunakan 192.168.1.1, lalu masukkan subnet yang kalian butuhkan. Misalnya 255.255.255.0, lalu enter, ketik no shot, lalu enter, dan ketik ex, lalu enter. Lalu tambahkan IP address dan subnet mask untuk PC 1 dan PC 2. Kita tutup terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan terlebih dahulu untuk PC 1. Caranya, buka PC 1, klik desktop, tag desktop yang ini, klik IP configuration, pastikan di sini static. Lalu di bagian IPv4 addressnya ini kita isi sesuai dengan IP untuk interface GIG 0/0-nya tadi. Namun kita ganti angka belakangnya, misalkan 192.168.1.2. Lalu untuk ternyata di sini ada sedikit kesalahan. Aku menaruh 2 titik. Maaf, 162.1.2. Dan untuk subnet masknya kita samakan dengan yang kita gunakan untuk interface GIG 0/0-nya tadi, yaitu 255.255.255.0. Lalu kita tambahkan juga untuk PC 2. Caranya, buka PC 2, klik desktop, klik IP configuration, pastikan static. Di IPv4-nya kita samakan, yaitu 192.168.1. Namun di angka belakangnya kita ganti, misalkan 1.3. Lalu untuk subnet masknya kita samakan saja seperti tadi. Lalu kita akan melakukan konfigurasi telnet. Pertama, kita ganti terlebih dahulu hostname dari router 1. Caranya, buka router 1, klik enter, lalu kita kembali ke configure terminal seperti ini. Lalu kita ketik host name, lalu isi sesuai dengan nama yang ingin kalian gunakan. Sebagai contoh, aku akan menggunakan R1. Lalu enter. Selanjutnya, kita tambahkan enable secret. Caranya, ketik enable secret 123, lalu enter. Oh iya, untuk 123-nya ini kalian bisa ganti sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Tetapi di sini aku menggunakan 123 agar lebih mudah. Lalu tambahkan IP domain name. Ini berfungsi untuk memberikan nama domain default pada perangkat. Caranya ketik IP domain strip name, lalu isi sesuai dengan yang kalian inginkan. Sebagai contoh, aku akan menggunakan seed.net, lalu enter. Lalu tambahkan username untuk verifikasi atau bisa disebut juga password jika ingin remote access. Caranya ketik username, lalu isi nama yang kalian ingin gunakan. Sebagai contoh, aku akan menggunakan yoga. Lalu ketik secret, lalu masukkan password yang kalian ingin gunakan, misalnya 456, lalu enter. Lalu kita masuk ke line VT.
ini berfungsi untuk menentukan berapa jumlah maksimal pengguna yang bisa remote access. Caranya ketik line VT, lalu tentukan mau berapa jumlah maksimal pengguna. Sebagai contoh, 0 spasi 2, lalu enter. Maka itu artinya ada 3 orang yang bisa melakukan remote access. Jadi hitungannya 0, 1, dan 2. Jadi totalnya ada 3 orang yang bisa melakukan remote access. Lalu tambahkan transport input. Ini berfungsi untuk menentukan protokol apa yang diizinkan untuk menggunakan remote access. Caranya ketik transport input, lalu isi yang kalian ingin izinkan protokolnya. Di kasus ini kita akan menggunakan telnet. Jadi kita ketik telnet, lalu enter. Lalu tambahkan login lokal. Ini berfungsi agar jika seseorang ingin melakukan remote access ke perangkatnya, maka dia akan dimintai username dan password. Caranya ketik login lokal, lalu enter. Lalu kita kembali ke configure terminal. Lalu tambahkan crypto key generate. Ini berfungsi agar terenkripsi. Caranya ketik crypto key generate RSA, lalu enter. Dan di sini akan muncul pertanyaan how many bits in the modulus. Ini berfungsi untuk menentukan tingkat keamanan data saat melakukan remote access. Dan kita bisa mengetikkan 1024. Ini adalah jawaban paling minimum, namun kalian juga bisa menggunakan 2048 atau 4096. Namun kita akan menggunakan 1024 saja, lalu enter. Dan kita sudah selesai melakukan konfigurasi telnet. Sekarang kita coba remote access router 1 ini melalui PC 1. Sebenarnya ada 2 cara untuk melakukan remote access, yaitu command prompt dan telnet atau SSH client. Tetapi kita coba melalui command prompt terlebih dahulu. Caranya buka PC 1, klik tab desktop, klik command prompt, lalu ketik telnet, lalu masukkan IPC router satunya, yaitu 192.168.1.1, lalu enter. Dan di sini kita akan diminta username. Kita masukkan username yang sudah kita buat tadi, yaitu yoga. Lalu kalian akan dimintai password juga. Kalian masukkan password yang kalian buat bersamaan dengan username-nya, yaitu 456, lalu enter. Dan kita akan langsung masuk ke user exec mode router 1. Kita ketik IN, lalu enter. Dan di sini akan dimintai password. Dan ini kita isi dengan password yang kita buat pada enable secret tadi, yaitu 123, lalu enter. Dan kita sudah masuk ke privilege exec mode dan kita sudah bisa melakukan konfigurasi di router 1 melalui PC 1 menggunakan command prompt. Dan cara kedua yaitu melalui telnet atau SSH client. Caranya kita tutup dulu command prompt-nya. Lalu kita scroll ke bawah di bagian desktop, kita klik telnet atau telnet or SSH client. Di bagian connection type, kita ganti menjadi telnet. Di bagian hostname or IP address, kita isi sesuai dengan IP interface GIG 0/0, yaitu 192.168.1.1, lalu kita klik connect. Dan di sini kalian akan dimintai username-nya. Sebagai contoh, aku akan menggunakan dan kita akan mengisi username-nya sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Kita isi yoga, lalu enter, dan di bagian password kita isi sesuai dengan yang password yang kita buat pada saat membuat username, yaitu 456, lalu enter. Sorry, di sini aku melakukan kesalahan. 456, lalu enter. Dan kita sudah masuk ke user exec mode router 1. Kita ketik IN lalu enter. Dan di bagian password ini, kalian masukkan password yang kalian buat pada enable secret. Yaitu, kalau di kasus aku, yaitu 123 lalu enter.
Dan kita sudah masuk ke user privilege mode. Dan setelah masuk ke sini, kita sudah bisa melakukan konfigurasi apapun di router 1. Dan itulah akhir dari studi kasus 2. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 2, konfigurasi SSH. Dan sekarang, aku akan mempraktekkan studi kasus 2, dan kita akan menggunakan topologi yang tadi. Namun, agar lebih jelas, di sini aku menghapus router yang tadi kita gunakan menjadi yang baru. Dan karena aku menggunakan router yang baru, maka dari itu aku harus mengkonfigurasi IP address-nya dan menyalakan interface-nya terlebih dahulu. Dan di sini aku sudah melakukan dua hal tersebut. Dan di sini juga aku masih menggunakan IP 192.168.1.1 untuk interface GIG 0/0-nya tadi. Dan sekarang kita akan mengkonfigurasikan SSH. Pertama, kita ganti terlebih dahulu hostname dari router satunya ini. Caranya klik buka router 1. Lalu kita ke configure terminal terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan hostname. Masukkan nama yang ingin kalian gunakan. Misalnya R1. Lalu enter. Selanjutnya tambahkan enable secret. Caranya ketik enable secret. Lalu masukkan password yang ingin kalian gunakan. Misalnya 123. Lalu enter. Lalu tambahkan IP domain name. Caranya ketik IP domain strip name, lalu masukkan, di sini aku salah, harusnya IP domain name seperti ini ya. Lalu masukkan domain name yang ingin kalian gunakan. Sebagai contoh, aku akan menggunakan seed.net, lalu enter. Lalu tambahkan username. Caranya ketik username, lalu masukkan username yang ingin kalian gunakan. Misalnya aku menggunakan Agoy, lalu tambahkan secret. Maksudku ketikkan secret, lalu masukkan password yang ingin kalian gunakan. Misalnya 789, lalu enter. Lalu kita masuk ke line VT. Caranya ketik line VT, lalu tentukan mau berapa jumlah pengguna yang bisa melakukan remote access. Misalnya 0/2, lalu enter. Lalu tambahkan transport input. Caranya ketik transport input, lalu tentukan ingin mengizinkan protokol apa. Di kasus ini, aku akan menggunakan SSH. Maka ketik SSH, lalu enter. Lalu tambahkan login lokal. Caranya ketik login lokal, lalu enter. Lalu kita kembali ke configure terminal. Lalu tambahkan crypto key generate. Caranya ketik crypto key generate RSA, lalu enter, dan akan muncul pertanyaan seperti ini lagi. Kita ketik saja 1024, lalu enter. Dan kita sudah selesai melakukan konfigurasi SSH. Sekarang kita coba remote access ke router 1 melalui PC 1 menggunakan metode SSH melalui telnet atau SSH client. Caranya buka PC 1, klik tag desktop,
kita scroll ke bawah, kita klik Telnet atau SSH client, pastikan connection type-nya ke SSH. Di bagian hostname or IP address ini kita isi IP address interface GIG0/0-nya, yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk username-nya kita isi sesuai dengan username yang sudah kita buat, yaitu Agoy. Lalu klik connect. Dan di sini kalian dimintai password. Kalian isi sesuai dengan password yang kalian sudah buat bersamaan dengan username. Kalau di kasusku yaitu 789, lalu enter, dan kita sudah masuk ke user exec mode router 1. Ketik IN lalu enter, dan di sini kalian akan dimintai password kembali. Namun di sini kalian isi passwordnya menggunakan password yang kalian buat pada enable secret. Di kasusku yaitu 123 lalu enter, dan kita sudah masuk ke privilege exec mode dan kita sudah bisa melakukan konfigurasi apapun pada router 1 melalui PC 1 menggunakan metode SSH melalui Telnet atau SSH client. Dan itulah akhir dari studi kasus 2. Dan itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Jadi, udah gak penasaran kan soal remote access? Mungkin cukup sekian video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan aku mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Aku Yoga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.